Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa TVRI dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Muhammad Farisi pada siang hari ini, sore ini menemani Anda dalam acara Dialog Ruang Publik tentang membahas atau batik warisan budaya dunia. Dua narasumber hebat telah hadir di studio TVRI pada sore hari ini. Saya perkenalkan yang pertama ada Bang Berlian Santosa, Ketua Komite Ekonomi Kreatif Provinsi Jambi. Assalamualaikum, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat. Dan narasumber yang kedua yaitu Rifdatul Khoiro, fashion designer. Wah, ini luar biasa dari Jambi. Apa kabar? Assalamualaikum. Assalamualaikum Mas. Terima kasih sudah hadir. Dan hari ini pemirsa kita akan membahas mengenai batik sebagai warisan budaya dunia yang diperingati setiap tanggal 2 Oktober. Dan hari ini tentunya spesial, kita akan banyak membicarakan tentang mungkin tidak tentang batik di dunia yang digemari oleh orang-orang tua dulu, tapi sekarang sudah berubah wajah batik. Banyak juga wajah-wajah milenial atau generasi muda yang menggunakan batik. Nah, ini kita bicarakan langsung saja dengan Bang Berlian Santosa. Bang Berlian, sebelum ke Rifdatul ya, ke Rida, Rida panggilannya. Rifda. Bang Berlian, Bang Berlian kan bergerak di bidang industri ya, industri dalam konteks ini fashion juga, kemudian berbicara mengenai punya toko baju Ya, oleh-oleh. Nah, itu juga khas Jambi. Nah, batik Jambi juga sudah semakin banyak. Artinya dulu dikenal batik itu di Jawa gitu ya, Bang Berlian. Ternyata batik Jambi juga punya ciri khas. Dan yang saya pakai sekarang juga ini dari Batanghari nih. Bangga punya batik. Bagaimana Bang Berlian melihat fenomena batik yang dulu kesannya orang tua yang pakai batik. Kemudian sekarang banyak juga kalangan muda yang pakai batik. Dan bahkan sudah menjadi tren dunia. Oke. Artinya menjadi warisan dunia maksudnya. Gimana Bang Berlian? Oke, terima kasih Bang. Luar biasa udah diundang TVRI sama Rifda ini bareng. Jadi saya ada membuat sebuah karya sastra, cerpen. Jadi mengangkat tentang bagaimana perajin pembatik Jambi di abad ke zaman penjajahan ya, di mana saya membuat judulnya Istana Kampung Suatu Hari. Istana Batu Suatu Hari. Itu kan sebuah heritage ya. Nah, saya mengambil latarnya adalah di seberang kota, di mana tokoh ini adalah tokoh yang mungkin dianggap remeh, perempuan, tapi kecerdasannya bisa membanting perilaku seorang Belanda yang menganggap dia remeh, seorang menir yang datang dari Batavia. Nah, saya ini pikir fiksi atau cerita cerita pendek dong, cerpen, fiksi. Tapi kan latar Istana Batu memang ada kan. Di seberang Jadi ya, fiksi rumah itu kan batu itu ya? Fakta dan khayalan. Nah, saya masuk ke ruang kosongnya. Jadi saya bicara batik, bagaimana mengangkat seorang perempuan muda Jambi yang dianggap remeh dengan budaya Melayunya, datang seorang menir dari Belanda, itu yang mengejek atau mengenyek tentang apa sih paling pembatik ini perempuan rendahan yang tidak bersekolah. Ternyata si tokoh ini pernah sekolah di Batavia. Jakarta gitu kan. Artinya saya ingin mengangkat harkat martabat perempuan Melayu Jambi juga tidak kalah dengan perempuan-perempuan Batavia ataupun luar gitu kan. Sehingga pemikiran seorang perwakilan Gubernur Jenderal Belanda yang datang ke Jambi itu bisa dipatahkan. Nah, ini sangkut pautnya dengan batik gitu kan. Istana Batu sebagai heritage, kemudian juga batik. Nah, kemudian menyangkut kami di Komite Ekonomi Kreatif, ini kan salah satu kriya ya, fashion dan kriya subsektor yang sangat berdampingan, sehingga kembali kepada mungkin flashback tentang batik sebagai warisan budaya tak benda yang tidak hanya dimiliki oleh Indonesia tapi juga dunia. Nah, ini kan kita bagaimana Presiden juga mengatakan bagaimana ini bukan hanya masalah tentang pakaian nasional, tapi juga kebanggaan, lokalitas. Bagaimana sisi lokalitas itu yang berwarna sekali, ada mungkin ratusan bahkan ribuan motif dari Sabang sampai Merauke, dan ini berbeda-beda gitu kan. Sampai dipakai oleh kayak seperti Nelson Mandela dan sebagainya. Jadi saya pikir sebagai warisan tak benda dia intangible asset. Intangible asset ini lebih mahal dibandingkan tangible asset, karena dia warisan yang tidak terlihat, material yang tidak kasat mata, artinya dia nilainya lebih tinggi. Karena kalau bicara tentang brand itu ada nama, ada makna. Kalau sebuah
brand itu hanya merek saja, dia hanya dikenal dengan nama. Tapi kalau dia ada nama plus makna atau value, nah inilah batik. Sama dengan TVRI. TVRI ini bukan hanya sekedar siaran atau menghantarkan program, tapi dia sebagai media pemersatu bangsa. Nah, maknanya tuh media pemersatu bangsa. Dia adalah intangible asset. Oke. Kalau gitu batik maknanya apa kalau gitu, Bang Brilian? Karena keindahan pasti, filosofinya ini kan dalam ya, karena kan dari batik itu kan ada story ya, ada storytelling yang diceritakan oleh pendahulu-pendahulu kita tentang motif-motif perjuangan, ya kayak kapal sangkat kan, kapal sangkat mungkin ada terminologi mungkin kapal yang nyangkut di Sungai Batanghari, kapal yang sanggat gitu kan, jadi kapal sanggat. Atau saya membaca juga literatur, kapal sangkat ini motif yang sangat sangat disukai sama kita juga dan para pengunjung. Mungkin Rifda lebih tahu juga. Yang saya cerita tentang bagaimana Raden Mahtair mengalahkan menenggelamkan kapal Van de Houtman 12 di Muara Kumpeh. Nah, ini kan ada historinya kan. Jadi kita bicara apa sih kapal sangkat ini? Oh, kapal sangkat adalah bla 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 bla. Jadi anak-anak muda sekarang mesti tahu ada sejarah yang luar biasa. Storytellingnya itu yang mahal. Dan itu yang mungkin tidak semua orang tahu, dan itu harus perlu dijelaskan. Artinya pada saat kita memakai batik kita tahu juga nih apa sih maknanya, gitu kan, filosofinya. Artinya pada saat memakai tadi ruhnya juga ada gitu. Oke, Bang Bela, nanti saya perdalam lagi. Saya ke Rifda. Rifda, kita bicara makna dulu deh. Nah, kalau bicara makna kita batik hari ini, kalau dari dulu kan udah membumi lah ya. Bahkan sekarang mendunia gitu kan. Nah, di tahun 2023 makna batik sendiri apa kalau menurut Anda? Kalau menurut Rifda sih, kalau batik itu sebenarnya juga salah satu identitas bangsa, dan juga yang sebenarnya batik itu yang tadi kata Pak Berlian bahwa kita memakai batik itu ada filosofinya, dan kita itu mengangkat misalkan kita memakai motif durian pecah atau kapas sanggat. Nah, kita tuh bukan sekedar memakai batik aja, tapi tahu filosofinya dan untuk kepentingan apa. Misalkan daun sirih itu artinya penyambutan. Nah, jadi sebuah keramah tamahan. Jadi seorang itu memakai batik itu pengen kita ramah. Jadi setiap kita pakai batik itu ada makna-makna tersirat dan juga didampingi oleh tren-tren fashion terkini. Misalkan tren fashion terkini itu warnanya yang lagi update warna pastel atau sage. Nah, itu juga bisa. Nah, sebenarnya batik itu dulu sih dibilangnya kuno ya. Tapi kalau sekarang ya udah banyak fashion designer yang baru untuk mengangkat batik itu dengan warna yang baru juga dan tampilan baru. Jadi walaupun dia pakai batik, tapi dia tetap masa kini, masa muda gitu. Jadi yang makainya pun juga keren. Kalau dulu kan batik cuma pakai untuk kondangan doang, atau orang tua doang. Sekarang bahkan batik itu anak kuliahan juga bisa pakai gitu, atau mau hangout sama teman, itu juga bisa pakai gitu. Oke, Rifda, kalau kita bicara mengenai batik kan Rifda juga orang tua pengrajin batik. Ya, ada usaha ya, udah di bidang batik. Nah, mungkin masyarakat banyak yang belum tahu kalau kita bicara mengenai cara produksi batik itu seperti apa? Kan jenisnya macam-macam juga ya? Bener. Nah, gimana? Kalau batik itu ada batik cap atau batik tulis, ataupun batik cap campuran tulis. Jadi ada dua batik, ada dua versi. Satu tulis, ada satu cap. Cap, oke. Dan perlu juga kita edukasi, sekarang itu banyak beredar di pasar, yaitu kain bermotif tekstil, kain bermotif batik. Nah, itu beda lagi berarti? Beda lagi. Dia cuma bermotif batik, tapi tekniknya bukan batik. Oke, ya. Nah, kalau batik itu pasti menggunakan lilin. Kalau misalkan yang sekarang itu kan baik yang tulis maupun yang cap pakai lilin. Pasti pakai lilin. Pokoknya setiap batik itu kalau nggak pakai lilin itu bukan batik, tapi itu tiruan. Jadi banyak yang di pasar itu namanya batik printing. Jadi dia prosesnya menggunakan printing, digitalisasi, dan itulah sebenarnya sih merusak UMKM ya. Tergantung dari mata sudut pandangnya lagi. Kalau untuk perekonomian ya oke sih bersaing. Tapi kalau untuk itu dia lebih mahal atau lebih murah sebenarnya? Lebih murah. Murah banget. Batik printing itu bisa per meternya 30.000, 40.000. Sedangkan kalau batik asli per meternya bisa 100 ribuan ke atas. Oke, kita bicara dulu batik tulis dulu deh. Boleh. Nah, batik tulis itu gimana produksinya? Kalau batik tulis dia kan memang desainnya dari kain putih
Kainnya di putih tracing, dulu. desain motif dulu, terus dicanting satu persatu. Maksudnya digambar. Digambar. Gambar pakai apa nih? Pakai pensil ke kain. Misalkan Gambarnya kita manual gitu? Manual. Oh, oke. Oh, itu yang bikin mahal. Itu yang bikin mahal. Dia satu persatu gitu. Terus ngecantingnya pun juga mengikuti alur motifnya. Satu batik tulis itu bisa pengerjaannya 1 bulan. Oke. Makanya harganya pun juga mahal. Oke, itu yang bikin mahal. Bener. Dan juga kalau batik tulis itu kesannya lebih limited edition. Ya. Jadi nggak ada duanya gitu. Sedangkan kalau batik cap tadi, dia pakai media pengantar. Media pengantar sama kayak stempel, tapi dia dari tembaga. Oke. Pengulangannya lebih cepat. Tapi harganya pun juga lebih terjangkau. Oke. Kalau kita bicara tadi kan kalau batik tulis berarti kurang lebih 1 bulan. Mulai dari kain putih, kemudian digambar, kemudian kan contoh ini misalnya ya. Ini kan ada yang warna hitam, ada yang warna apa ini? Orange, kemudian ada yang ini gimana caranya nih? Kan beda-beda warnanya. Bener. Jadi kalau misalnya proses batik itu belum lagi yang punya Bang. Banyak warnanya. Di clear ya. Jadi proses batik itu pertama kain putih ya. Udah kain putih kita desain. Kalau misalkan dia batik tulis ya dia manual. Kalau batik cap dicap dulu. Nah sudah telah dicap dia dicelup. Dicelup misalkan warna merah nih. Udah warna merah nanti kita pengen yang bagian bunganya itu merahnya nggak berubah. Oke. Jadi ditembok lagi, ditembok pakai lilin lagi. Ditembok pakai lilin itu tujuannya supaya si merah ini nggak berubah kalau dicelup warna kedua. Oke. Nah kalau misalkan kita celup lagi warna hitam, tanahannya hitam, jadi si bunga yang udah yang ditembok ini kalau dicelup hitam nggak berubah tanahannya. Karena kalau merah dicampur hitam tetap bakal hitam. Nah, tapi kan tadi kan sudah kita tembok tuh. Tembok pakai lilin. Nah, setelah itu kalau misalkan cuma mau 2 warna, hitam merah, baru dilorot. Lorot itu artinya pelepasan lilin malam. Nah, makanya ada warna hitam, merah, putih. Itu prosesnya mudah atau sulit? Sulit sih termasuk. Oke. Iya. Sulit ya. Makanya harganya mahal. Makanya harganya mahal. Baik. Nanti kita berdalam lagi. Kita harus jeda dulu, pemirsa. Jangan kemana-mana, tetap di Dialog Ruang Publik. Terima kasih masih tetap bersama kami pemirsa di Dialog Ruang Publik. Hari ini kita bahas tentang batik warisan budaya dunia. Kita lanjutkan bersama Rifda dan Bang Berlian. Ke Rifda dulu, Pak. Boleh. Oke, tadi kita sudah membahas tentang batik tulis dan juga ada batik cap. Nah, sekarang di depan kita ini sudah ada beberapa batik. Bisa dijelaskan nih dulu motifnya, misalnya apa, Rifda? Nah, di sini ada batik cap. Itu motif angso dan daun keladi. Oke. Kalau angso kan merupakan memang ikon Jambi ya. Nah, di sini itu warnanya lebih ke warna yang dark, yang lebih tua. Nah, ini kan memang warna Jambi banget nih. Iya. Artinya dipakai orang-orang tua gitu maksudnya? Enggak juga. Oh, enggak juga. Okay. Maksudnya lebih warnanya itu lebih bold gitu. Biasanya memang warna Jambi banget. Kalau Jambi banget tuh kan kayak navy, marun, coklat, itu memang warna Jambi asli. Nah, tugasnya ada penerus itu, ada desainer, kita mendesain ulang dan memberi warna baru. Misalkan warna barunya itu lebih warna yang terkini. Nah, ini ada kayak hijau sage, yang lebih tren lah untuk anak muda gitu. Jadi warnanya pun juga lebih lembut. Iya, warnanya lebih lembut. Terus juga ada warna baby pink campur abu, dan warnanya pun terlihat lebih manis gitu, nggak terlalu tua banget gitu. Nah, ini harganya berapaan? Kalau batik cap itu tergantung bahan. Kebetulan yang di bawah ini bahan katun. Kalau bahan katun itu sekitar 200.000. 200.000. Bener. Itu murah ya? Murah. Ya murah sebenarnya. Karena kita kalau beli baju jadi aja kan udah ya 300, 400, 500 ya tergantung mereknya ya. Artinya dengan 200 bahan ini kemudian nanti dibikin kemeja baik laki-laki maupun perempuan udah
cukup ya. Cukup pantas. Cukup pantas. Tinggal tambah jahitnya aja gitu. Ya, untuk upah jahitnya tadi ya. Oke. Sambil dilipat lagi. Boleh. Saya ke Bang Berlian. Bang Berlian sebenarnya suka pakai batik nggak sih? Suka, mungkin lebih bisa acara formal dan non formal. Benar. Oke. Biasanya kalau pakai batik pada momen-momen apa? Itu tadi, formal dan non formal. Ya, kondangan. Itu. Kemudian ya pas sesi-sesi acara dengan institusi resmi. Kalau mungkin gitu ya, lihat situasi juga ya, lihat audiensnya. Nah, Bang Berlian suka juga pakai batik apa nih? Batik Jambi juga, mengkoleksi juga, atau gimana? Saya mulai apa ya? Karena di beberapa tempat mungkin ada sempat memberikan ngisi materi itu dapat ini ya, dapat buat tangan gitu kan. Seperti yang saya pakai sekarang ini dari Batik Kudus gitu kan. Jadi ingin mengkoleksi banyak batik dari berbagai tempat. Kemarin terakhir juga saya dikasih ketika di sebuah acara di Sumatera Barat itu dari daerah Panjang. Saya ngumpulkan juga gitu kan. Jadi kayak sayang-sayang mau dibuat pakaian saking apa ya? Ini mewah banget gitu kan. Makanya masih memang, bahan maksudnya. Iya, bahannya itu maksud tuh ini kok dibuat ini sayang gitu kan, nanti aja dulu gitu. Jadi saya mulai mengkoleksi dari berbagai daerah. Termasuk tentu saja kita dengan batik Jambi ya kita harus ginikan ya, karena memang tidak kalah dengan batik-batik yang sudah ada di beberapa tempat atau di beberapa daerah. Oke, Bang Berlian kan punya toko juga ya? Apa namanya Bang Berlian? Jakos. Oh, Jakos. Ya. Nah, itu apakah juga ada batik? Kan batik tidak harus kemeja ya, kaos dan lain sebagainya ya. Mungkin digabung-gabung atau bagaimana? Yang kalau batik yang seperti ini kita kan dari perajin ya, UMKM, konsinyasi sistemnya ya, jual titip ya. Kemudian dari batik seberang gitu kan, batik lebih ke batik cap, karena kalau yang mungkin kerida mungkin ya yang tulis ya. Jadi kami yang medium aja. Nah, itu saya juga menampung dari teman-teman UMKM. Kemudian kalau dari kaos, kita pernah membuat yang kaos yang motif batik itu yang dari motif angsa duo yang lebih kontemporer gitu kan. Jadi itu juga peminatnya banyak, tapi belum kita discontinue lah, belum kita lanjutkan. Itu jadi ya harus inovasi juga gitu kan. Bagaimana batik juga bisa di kaos. Oke, sepengamatan Bang Berlian, anak-anak muda sekarang aware nggak atau senang nggak dengan pakai batik? Ya kalau saya lihat ya aware ya, apalagi viral ketika ada sebuah negara tetangga mengklaim, heboh kan. Jadi kadang itu trigger ya? Kita harus membuat heboh dulu ya, viral baru kita harusnya dipancing I love batik Indonesia gitu kan. Ya harus seperti itu. Jadi ada sebuah gerakan dan kepedulian gitu kan, sehingga anak muda ya rasa memiliki tinggi. Saya kira sudah banyak sekali ya, tidak hanya di acara-acara resmi, mereka juga bangga. Di jalan-jalan udah banyak gitu. Jadi ya it's okay sejauh ini. Bahkan di kantor-kantor juga ada kantor-kantor, setiap hari Kamis ya. Hari Rabu atau Kamis itu. Nah, itu gerakan itu mesti harus terus ini kan ya. Dan batiknya juga harus batik Jambi nih kalau di Jambi. Itu peran pemerintah sebenarnya. Bagaimana masyarakatnya mau mencintai batik. Oke. Saya ke Rifda lagi. Rifda, tadi jenis-jenis batik kan macam-macam ya. Ada yang batik tulis, batik cap, terus ada satu lagi tadi yang istilahnya yang printing. Itu bukan batik sebenarnya. Itu bukan batik, tapi kain tekstil bermotif batik. Bermotif batik. Oke. Nah, kalau kita bicara bisnis batik hari ini, kita bicara bisnis ya. Gimana nih bahasa anak mudanya, cuannya gimana? Sangat menguntungkan atau gimana? Sangat menguntungkan banget sih sebenarnya. Bagaimana kita cari peluangnya lagi, dan kita harus tahu konsumen tuh maunya apa gitu loh. Dan kita harus sesuai target lagi. Kalau di Batik Berkah itu sendiri memang kita selalu berinovasi warna. Dan targetnya itu memang lebih ke anak muda dan bukan di Jambi aja. Bahkan di Pulau Jawa, bahkan di luar negeri. Makanya itu kita selalu inovasi warna. Dan di Batik Berkah itu kalau misalkan udah produksi, warnanya nggak bakal sama lagi. Jadi walaupun dia batik cap nih, kita udah produksi nih warna sage. Nah, warna sage yang kemudian yang koleksi berikutnya itu sagenya pasti beda. Makanya kita selalu mengklaim kalau misalkan itu limited loh, walaupun batik cap, karena paling kan cuma produksinya cuma 20 piece nih. Paling banyak berapa? 20? 20. Kecuali kalau seragaman ya. Kalau seragaman bisa lebih. Makanya
susahnya di kita itu bukan susah sebenarnya, itu kalau kita udah launching produk nih, udah 20 piece, ada yang pesan lagi itu belum tentu sama. Warnanya pasti bakal beda, dan kemiripannya pun paling mentok itu di 90%. Jadi karena kan batik ini kan juga menggunakan cahaya matahari ya. Cahaya matahari kan nggak bisa kita atur nih, entah itu musim mendung atau musim lagi panas banget, hujan. Nah itulah salah satu faktor yang bikin batik itu warnanya nggak bisa sama. Maksudnya gimana nih? Panas atau hujan atau mendung itu mempengaruhi? Mempengaruhi. Karena dijemur maksudnya? Iya, karena dijemur. Okay. Tergantung cuaca lagi. Seperti warna pastel itu, dia harus cuacanya medium, nggak panas banget, nggak hujan banget gitu. Kalau misalkan panas banget, warnanya nggak bakal keluar. Jadi batik ini harus dijemur, artinya kalau di dalam ruangan pakai suhu tertentu apa gitu nggak bisa? Itu kalau perawatannya. Kalau misalkan batik, kalau untuk proses batiknya sendiri itu memang harus ruang terbuka, tapi panasnya itu nggak boleh panas banget gitu. Nah kalau musim hujan gimana dong? Nah itu makanya susah. Susah. Jadi kita harus cari celah-celahnya lagi. Makanya kalau misalkan ada yang custom order, kita selalu ngomong bahwa ini batiknya nggak bisa mirip 100% ya Pak, karena kita kan batik manual nih, bukan printing. Kalau printing kan sudah tahu kode tintanya sekian dan lain-lain. Kalau batik cap itu ya kita tergantung cuaca lagi gitu untuk pencelupannya. Biasanya yang pesan itu dari mana? Kalau yang pesan-pesan kayak gitu? Instansi banyak, instansi, terus kayak organisasi, dan pemerintah sangat membantu sih. Karena pemerintah kan sekarang semua souvenir itu dari UMKM ya, baik itu kriya maupun fashion. Jadi semua UMKM itu sangat-sangat terbantu gitu. Oke, baik. Saya ke Bang Berlian lagi. Bang Berlian, kalau kita bicara batik, tentunya kita bicara tentang kearifan lokal. Nah, pada saat kita bicara kearifan lokal ini, biasanya yang lebih paham itu tadi orang-orang tua. Oh iya benar. Dan kalau itu tidak diwariskan, intangible cerita-cerita tadi yang aset tadi yang cerita tentang durian pecahnya apa, kapalnya apa, nah itu bakalan hilang dan orang hanya memakai batik karena yes batik karena gitu. Nah, gimana menurut Bang Berlian kita bicara mengenai atau mungkin ada aplikasi khusus lah atau apa gitu yang kekinian yang bisa menceritakan tentang filosofinya tadi gitu, Bang Berlian gimana? Pertama mungkin dari yang sudah ada dulu ya, ya kayak Ribda sebagai fashion designer juga pelaku bisnis ownernya juga dari hulu ke hilir berarti ya. Nah kemudian dari kayak pelaku perajin batik yang sudah mungkin ada sebagian sepuh gitu ya. Mereka mendokumentasikan ya, mendokumentasikan kemudian menghakikan. Ya karena kalau tidak dihakikan yang kita khawatir ada pihak lain atau pihak luar yang akan mengklaim ini, dan itu kan ada kejadian. Banyak karya-karya tidak hanya batik ya, kayak buku saja juga ada plagiat oleh orang lain dan sebagainya. Apalagi di batik yang punya nilai luar biasa gitu kan. Nah itu bagian upaya bagaimana mendokumentasikan, sehingga saya kira saya nggak tahu lembaga mana yang mungkin harus bertanggung jawab dokumentasi dari batik ini kita punya. Mungkin tidak hanya dokumentasi, bagaimana perawatan juga ya, maintenance-nya juga, kemudian bagaimana batik ini juga dipromosikan dengan baik gitu kan. Nah kemudian dari anak mudanya itu tadi menumbuhkan kecintaan tadi ya, sering-seringlah datang ke dibikin studi banding field trip, jalan-jalan mungkin dari TK, dari PAUD bahwanya ini loh batik ini warisan budaya tak benda yang mahal sekali, dan UNESCO sudah menetapkan 2 Oktober 2009, 14 tahun yang lalu, dan anak-anakku kalian lihatlah ini dan lanjutkan ini perjuangan ini. Ciptakan karya-karya lain dengan kearifan lokal, kan banyak sekali ya tumbuh-tumbuhan, flora dan fauna Sumatera, Jambi ini kan banyak sekali. Taman nasionalnya. Jadi kekayaan yang luar biasa ini tidak bisa diselamatkan dan tidak punah gitu. Ya, bagaimana menumbuhkan tadi ya bersama-sama tadi ya. Bela dan beli produk kita. Ya kan harus dibeli dong. Sudah ada karya kreativitas mesti dibeli gitu. Dan harganya tidak mahal. Iya, ini relatif gitu kan, terjangkau. Ya. Setelah bela dan beli tadi, bagaimana tadi menumbuh suburkan tentang kecintaan ini tadi dengan berbagai cara. Ya ada pagelaran seni atau pagelaran kreativitas dan sebagainya. Kemudian bagaimana mengajak anak-anak muda tadi dari bahkan usia dini tadi
kecintaan terhadap batik tadi dengan upaya apa? Ada workshopnya atau jalan-jalan ke perajin batik, mengetahui bagaimana prosesnya. Mungkin tidak di dalam usia dini tadi mungkin tidak langsung plek, oh tahu, tapi bagaimana, oh seperti inilah, ini salah satu karya dari nenek moyang atau pendahulu kita. Oke, Rifda pernah enggak terfikir seperti itu? Atau sudah? Ada bahasanya wisata minat khusus ya, kalau tidak salah ya? Jadi, itu terlalu jauh ya, mungkin wisata edukasi. Iya, wisata edukasi. Sebenarnya di Batik Berkah itu 2019 sudah launching wisata edukasi rumah batik. Jadi memang dari anak TK, PAUD juga itu kemarin juga dari TK Darul Arifin kalau nggak salah itu studi banding ke Batik Berkah. Jadi mereka merasakan bagaimana cara bikin batik dan kita mengedukasi motif-motif batik Jambi itu apa aja sih dan bahan-bahannya. Dan memang sekarang itu kita terbuka umum. Jadi wisatawan yang datang itu bukan hanya membeli batik saja, tapi bisa merasakan proses langsung bagaimana bikin batik itu sendiri gitu. Berarti memang setiap hari ada orang yang nyanting. Ada yang nyanting. Jadi kebetulan di kita itu ada outlet, ada workshop. Dua tempat. Nah, kalau workshop ini memang dia produksi batik kontinu tiap hari dan sekaligus membuka edu wisata itu tadi, edukasi dan wisata membatik. Nah, jadi di situ nanti mereka belajar. Bahkan di hari ini pun tadi juga ada memperingati hari batik juga dari Yellow Hotel. Nah, itu dia belajar batik. Jadi memang kita itu bukan fokus di bisnisnya aja, tapi kita juga mengedukasi bahwa ini loh batik Jambi, cara bikinnya gini loh gitu. Oke, Bang Brilian perlu banyak event kayaknya ya? Atau memang sudah ya? Event-event ya terkait? Kalau event kayaknya sudah lumayan lah ya, sudah kota atau provinsi sudah, bahkan nasional ya. Tinggal bagaimana kita tidak hanya memang pemerintah sudah membuka ruang ini, tapi juga kita seperti Rifda secara person, Jakos, Batik Berkah itu membuat seperti tadi wisata edukasi. Karena kayak kami aja ya, sebenarnya kan nggak ke batik banget. Kami buat wisata edukasinya apa? Mendongeng. Mendongeng gimana? Kita menceritakan sejarah tentang dari kaos ini kita bicara apa sih? Oh tentang wisata-wisata destinasi gitu kan. Jadi apa sih kaos gitu? Tapi kita bicara tentang sejarah dan budaya melalui kaos. Nah sama kayak Rifda tadi. Kalau minat khusus terlalu jauh ya, wisata edukasi tadi. Saya pernah membaca atau sampai diskusi gitu ya Bang, dengan sebuah kawasan batik di sebuah kota di Jawa Barat, Jawa Tengah, perbatasan itu, dia itu sampai omsetnya bisa miliaran per bulan itu. Dia sama kayak Rifda, karena mungkin kawasannya udah gede ya, berapa hektar gitu kan. Mesandingkan antara jualannya tadi, store-nya tadi dengan workshop-nya. Jadi bisa jadi corporate datang tadi tidak untuk berbelanja, tapi mereka ikut workshop, tapi habis workshop mereka belanja. Benar. Nah dampaknya itu yang kan revenue stream-nya bahasanya kalau dari bisnisnya. Nah itu yang luar biasa. Nah ini harus kita ciptakan gitu. Nah itu harus banyak. Nanti kita cerita lagi. Kalau di Bandung ada Mang Ujo ya, angklung itu. Oh iya, itu lebih ke main ya, tapi itu ya. Oke, baik. Nanti kita sambung lagi. Masih ada segmen ketiga. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Dialog Ruang Publik. Terima kasih pemirsa, masih tetap bersama kami di Dialog Ruang Publik. Kita masuk ke segmen yang ketiga, dan di segmen ini kami mengundang Anda untuk berdialog bersama kami di line telepon 0741663385, 0741663385 atau nomor telepon yang ada di layar televisi Anda. Tadi kita sudah membahas bagaimana membuat batik ini sebagai industri. Kalau industri berarti macam-macam ya. Ada membatik workshopnya, membatiknya, ada value-nya, ada industri kreatifnya. Nah, ke Bang Berlian dulu. Bang Berlian, gimana cara ngemasnya ini sebagai industri pariwisata yang kemudian orang, gini maksud saya Bang Berlian, sebentar lagi tol ini mau jadi. Oke. Ya. Jangan sampai orang-orang Jambi malah capital flight. Uangnya dibelanjain ke Palembang, ke Lampung, ke Jakarta. Karena 10 jam ntar lagi nyampe Jakarta nih. Gimana caranya orang-orang Jakarta dan sekitarnya kemudian menghabiskan uangnya di Jambi kan gitu, supaya uangnya berputar di Jambi. Nah, wisata ini menjadi menarik, Bang Berlian. Satu kalimat, banyakin event. Banyakin event ya. Karena
ketika event baik regional ataupun nasional, bahkan lebih nasional, itu daya belinya luar biasa. Sebenarnya itu saja, salah satu itu, selain gerakan tadi ya, daya dukung pemerintah, itu luar biasa. Sangat berdampak. Saya pikir Rifda berdampak juga ya, store-nya. Kami juga berdampak. Karena asal ada event nasional, itu pasti nasional. Ya. Apalagi internasional. Sebentar lagi nih NTQ. Jadi ketika traffic itu datang, manusianya datang, maka tunggulah apa yang terjadi. Pasti yang laku oleh khas Jambi. Ya, apapun ya. Ya, yang muncul jakos. Kita kan berbagi kan, rezeki masing-masing. Tapi ketika traffic itu hadir dan datang, itu insya Allah dampaknya luar biasa. UMKM apapun, kuliner pun akan berdampak, termasuk batik. Rifda gimana? Ini tol sebentar lagi jadi segala macam. Artinya akses orang untuk ke Jambi juga akan semakin banyak. Artinya pada saat nanti Rifda promosi itu juga berpengaruh banget pasti. Jadi memang tadi traffic tuh memang nomor satu. Jadi kalau event di Jambi banyak, pasti wisatawan juga datang, pasti nyari oleh-oleh gitu. Apa sih ciri khas Jambi yang harus dibawa? Misalkan nggak ke Jambi kalau nggak bawa batik Jambi berkah nih, misalnya nggak ke Jambi kalau nggak bawa jakos. Nah itu salah satu tagline-nya mungkin. Promosi. Tapi itu tadi event pengaruh ya. Iya event. Kalau sekarang kan dunia juga dunia digital, artinya jualnya lewat apa aja selain yang tradisional punya toko kemudian datang gitu. Rifda. Kalau di Rifda sendiri sih di Batik Berkah itu kita memang ada Shopee juga, Shopee, Instagram, TikTok. Dan memang kita itu lagi berusaha menyeimbangkan stok yang ada di Shopee sama di offline store. Karena terkadang kita belum launching nih di online, tiba-tiba udah laku. Padahal baru selesai foto produk nih, tiba-tiba stoknya udah habis gitu. Sedangkan batik ini kan beda ya sama baju jualan yang brand-brand itu. Dia bisa produksinya repeat order. Sedangkan batik kan tergantung cuacanya lagi gitu. Artinya kalau bicara dari satu toko aja kayak Rifda misalnya bicara seperti itu, berarti peluangnya sangat terbuka. Sangat terbuka. Dan kompetitor bagaimana? Sebenarnya tergantung lagi ya. Banyak ya? Kompetitor banyak atau enggak? Banyak. Kalau ngomong bahas kompetitor masih banyak. Cuman bagaimana cara kita membidik konsumen dengan tepat gitu. Baik. Ke Rifda dulu, nanti Bang Biren nanggapin. Saya ngeliat batik ini kan udah aneh-aneh, neko-neko gitu. Sepatu batik. Gitu maksudnya. Yang dulu hanya baju ya, sekarang topi batik. Kemudian ada yang hanya di lengannya aja misalnya. Ini kan lebih ke fashionable sih itu. Ya. Nah, itu gimana? Trennya gimana kalau yang kayak gitu? Sebenarnya sih oke aja ya. Sebenarnya kan namanya anak muda itu bebas berekspresi nih. Mereka mau pakai batiknya di acara apa, dan mungkin kita nggak bisa langsung mengedukasi mereka pakai batik dengan full sesuai dengan selera mereka gitu. Jadi mungkin dikombinasi dengan jeans, denim dan lain-lain. Dan oleh itu kita juga kerjasama dengan seperti Bujang Gadis, Putri-Putri Indonesia atau sebagai ikon Jambi lah buat mereka untuk bantu juga mempromosikan batik Jambi tersebut. Jadi supaya tambah banyak lagi pengikutnya dan tambah banyak lagi orang yang suka batik gitu. Bahkan terakhir itu yang datang ke Jambi penyanyi ya Gea ya. Nah kebetulan Gea kemarin yang diunjah itu pakai koleksi Batik Berkah. Jadi kebetulan pakai koleksi Batik Berkah. Dia kan termasuk trendsetter anak muda nih. Nah kita bikin kemas dia pakai batik tapi nggak terkesan kuno, tapi dikombinasi dengan denim. Jadi anak mudanya dapat, tapi untuk pelestarian batiknya pun juga bisa dapat gitu. Kalau Bang Bilan gimana? Lihat batiknya udah aneh-aneh tadi ya, ada sepatu gitu ya. Sah-sah aja sih. Iya, sah-sah aja. Apa fashion stylist atau kesukaan anak muda tadi, keminatan tadi kan, itu kan produk turunan ya. Jadi bisa jadi yang utama tadi adalah tetap di pakaian batiknya tadi kan. Tapi produk pendukung tadi, turunan tadi itu banyak gitu kan. Ya mungkin dia akan ngasih sumbangsi revenue tadi, perintilan tapi juga akan kaya warna. Di situ serunya tadi kan. Karena kan keberminatan tadi itu tumbuh, aware-nya tadi kan, anak muda tadi. Itu yang kita perlukan kan. Kalau nggak mereka nanti siapa punah bener. Tapi gini, nggak masalah. Rifda, mungkin Rifda lebih tahu. Ada nggak misalnya batik ini, ini hanya dipakai untuk raja, hanya momen tertentu. Gitu ada nggak? Jangan sampai salah nanti kan. Kemudian warna-warna atau yang motif-motif yang memang khusus gitu
ternyata dipakai yang tidak pada tempatnya misalnya. Ada nggak yang seperti itu kalau batik? Sebenarnya tergantung dari filosofinya lagi ya. Maksudnya kita penempatan filosofinya lagi. Jadi saat kita mendesain itu bukan sekedar memilih warna atau motif asal nyambung, enggak. Jadi kita memberi kayak desain itu pakai motif biji timun nih, karena mau menggambarkan bahwa wanita yang memakai ini dengan konsep yang wanita yang ramah, yang supel, yang baiknya itu bukan hanya sekedar covernya aja gitu. Nah, jadi kita tuh mendesainnya juga harus sesuai dengan kesempatan yang dia pakai sama motif yang digunakan. Oke, baik. Kalau bicara motif ini, coba kita lihat. Ini motif apa? Itu bunga antelas sama kapak lepas. Kapak lepas itu sayap yang mau lepas. Kapal lepas. Kepak lepas. Oh, kepak lepas. Oke, baik. Daun ini keladi. Gimana taunya itu motifnya seperti itu maksudnya? Motifnya itu kan kita kan juga ada Museum Jambi nih. Museum Jambi itu dia sudah ada motif batik Jambi itu yang memang udah khas Jambi. Nah, kita cuma meredesainnya aja, menggabungkan gitu. Kalau yang ini? Daun keladi. Daun keladi. Oke, yang ini? Itu biji timun. Oh, ini biji-biji timunnya. Kalau biji timun ini kan walaupun dia kecil, dia di dalam, kita tuh nggak boleh memandang orang tuh dari covernya aja. Harus sebaik biji timun misalkan seperti itu. Just the book by its cover ya. Iya. Oke, kalau yang ini? Angso Duo. Cakep ya. Oh, Angso Duo. Ini cakep ini. Boleh langsung Mas diangkut. Langsung diangkut. Iya. Nah, tentang motif. Tentang motif ini kan inspirasinya dari mana? Boleh nggak nambah-nambah motifnya tuh? Oh, lihat ini, oh jadi inilah. Boleh? Lihat duku jadi inilah. Jadi bisa kayak gitu? Bisa kok. Kayak kemarin tuh kayak kopi ya. Ada di Jambi itu memperingati Hari Kopi. Jadi kita UMKM pun kreatif bikin motif kopi gitu. Jadi misalkan kemarin bahkan lagi COVID ya, ada yang bikin motif corona kayak gitu. Jadi hal-hal yang kayak gitu tuh sebenarnya sah-sah aja gitu. Misalkan yang di Jambi dulunya Tugu Monas ya, sekarang Tugu Keris. Nah, kita bikin motif Tugu Keris. Itu kan salah satu langkah buat mempromosikan wisata Jambi juga. Jadi untuk motif bebas berkreasi? Bebas. Nggak ada masalah? Nggak masalah. Asalkan memang itu dari daerah Jambi. Oke, baik. Saya ke Bang Berlian. Bang Berlian ini kan sudah diundang kalau Jambi udah pasti, udah semuanya gitu ya. Kabupaten kota gitu kan. Artinya pada saat berinteraksi dengan masyarakat yang ada di daerah di 11 kabupaten kota, bagaimana Bang Berlian melihat ya motif-motif batik lah yang ada di di 11 kabupaten kota yang ada di Jambi ini. Apakah ini cukup fashionable atau ini sejujurnya gitu ya? Apakah ini terlalu kuno nih, nggak masuk nih, atau gimana nanti supaya nanti mau nge-branding lagi supaya lebih seperti yang Rifda sampaikan tadi, kemudian ini jadi tren untuk anak-anak muda juga. Ya mungkin saya tidak atau belum semua dari 11 kabupaten kota ya, tapi beberapa gelintir ketika bertemu dengan teman-teman UMKM atau pelaku ekraf itu sebenarnya batik-batik misal kayak Tanjung Jabung Timur, ya Batanghari dan sebagainya itu punya potensi yang luar biasa juga. Maksudnya itu tidak kalah dengan yang ada di kota Jambi lah kayak itu sebagai senternya ya. Cuman memang perlu dalam hal mungkin kemasan, promosinya itu juga harus berani gitu, lebih berani lagi. Dan mereka harus adapt knowledge itu tuh nggak usah tanggung-tanggung lagi. Ya sekalian terjun total gitu loh. Karena saya pikir apa yang keluar Rifda, kemudian teman-teman yang di kota Jambi juga, saya pikir mereka mulai totalitas gitu kan. Jadi walaupun kita di daerah, artinya dengan perkembangan global kampung borderless ini, internet sudah luas sekali, pembelajaran mereka harus sudah siap gitu kan. Sehingga memang ketika katakanlah dalam tanda petik berkompetisi dengan teman-teman kota Jambi, misal sebagai senternya ibu kota provinsi, mereka tuh nggak minder atau nggak kalah gitu kan. Nah ini yang perlu perlu ditingkatkan, terutama yang di lembaga-lembaga di daerah, kabupaten-kabupaten yang lain itu juga terus memperbaiki gitu kan. Ya mungkin dari motifnya, kemudian dari istilahnya pewarnaannya, kualitas, kemudian dari target marketnya juga gitu kan. Sehingga memang ketika memakai batik kita di kabupaten juga PD gitu. Dan saya kira memang yang terpendam di kabupaten ini kan belum muncul semua gitu kan. Saya pikir juga nggak kalah. Itu yang gitu harus dicari. Ya itu. Oke, Rifda boleh share dong. Mungkin ada di kabupaten kota yang juga
Gimana caranya, warnanya, motifnya, membuatnya yang kemudian masyarakat juga generasi milenial khususnya di daerah-daerah juga mau pakai. Bener. Jadi yang bilang tadi bahwa kita itu harus melihatnya lebih luas lagi, yaitu ada namanya fashion trend. Misalkan kita bisa searching nih, apalagi di zaman sekarang bisa buka Pinterest atau tinggal googling tren warna 2024 misalkan seperti itu. Jadi kita mengikuti, kita buat juga warna tersebut. Terus juga kalau kita berkreasi itu sebenarnya kalau sebuah karya itu kan kadang ada keegoan sendiri nih, tapi kita kan pengennya karya itu untuk konsumen nih, kita harus juga menyesuaikan maunya konsumen itu apa gitu loh, jangan sekedar bikin batik aja. Contohnya maunya konsumen tuh gimana maksudnya? Misalkan warnanya nih, warnanya. Kebanyakan datang yang ke Story Rifda itu bilang, wah ada ya batik Jambi itu warnanya pastel ya, saya kira batik Jambi itu warnanya cuma warna biru, marun, dan lain-lain gitu. Jadi dalam segi warna bermain dan kualitas itu pasti ya, kualitas. Dan sekarang dengan media sosial justru malah bisa ini ya, kayak bikin survei sendiri ya. Bener. Maunya warna apa sih? Mau model apa sih gitu kan? Jadi nanti mereka kita pun komen juga gitu. bisa bertanya sama konsumen kan melewati Instastory dan lain-lain, dan itu salah satu trik marketing kita juga gitu. Dan juga aktif dalam ikut pameran, aktif dalam mengajak kayak Bujang Gadis atau instansi dan lain untuk mempromosikan batik sendiri gitu. Nah, kalau ke Bang Berlian gimana? Jangan bener-bener aja. Lanjutin. Iya, maksudnya itu melengkapi. Kita kan ada kayak dulu ada yang namanya Google My Business ya. Di Google itu luar biasa loh. Nah, orang tahu juga oleh-oleh itu salah satunya Jakos itu kita dari Google. Jadi kita sampai lebih menekankan di Google daripada mungkin di sosial media. Karena target market itu nyampe langsung. Dari berapa riset yang kami riset lisan yang kita lakukan tadi itu, mereka taunya rata-rata dari Google. Di mana di Google itu ada ulasan juga. Nah, ulasan review itu sangat berpengaruh juga terhadap mereka mau datang tempat kita dan beli. Itu di setting atau? Oh no, beda ya. Mungkin ya terserah. Mungkin ada sekarang ada yang setting atau berbayar. Ya kita natural aja, namanya organik. Nah, kalau kembali lagi terhadap sampaikan tadi Rifda tadi, kalau kita bicara ada egoisme ya. Saya maunya seperti ini. Nanti tren 2024 terserah. Nah, kalau kita bicara idealis itu adalah seni kita, egonya kita. Tapi bisnis realistis. Jadi bagaimana kita ini sebagai business owner dan seorang seniman mungkin ya, kita menggabungkan antara idealisme dan bisnis. Ya kalau kita idealisme tok, nggak makan dong bahasanya gitu. Tapi kalau bisnis saja, wah Anda bener-bener kapital gitu, kapitalis gitu kan. Jadi kita gabungkan, karena unsur lokalitas ini kan luar biasa sekali gitu di dalam kita masukkan unsur-unsur di dalam batik tadi. Jadi dua itu harus jalan. Kalau memang ingin sustain ya, jangka panjang. Pasti orang yang datang ke suatu kota pertama kali, saya misalnya datang ke suatu kota, yang di googling itu 10 tempat wisata. Ya, itu bisa keluar. Kira-kira gitu ya. Nah, kita kan ini halaman pertama ya. Halaman pertamanya apa? Halaman pertama. Oleh-oleh khas Jambi, oleh-oleh khas ini. Keluar tuh. Yang muncul toko di sini, kita sebut ya. Batik Berkah sama Jakos. Amin. Nah, itu diciptain atau enggak tadi? Itu dicek. Ya kita harus sering rajin menulis, kemudian juga kasih storytellingnya di dalam tulisan kita tadi, sehingga memang kan Google akan menangkap keaktifan kita, keaktifan user kita, keaktifan kita sebagai business owner atau mungkin tim kita yang akan melakukan itu. Oke, baik. Kita bicara, masih ada waktu, bicara harga sekarang. Nah, harga ini bisa sampai berapa, Rifda, kalau bicara batik? Tadi kan disebut ini 200.000. Nah, yang mahal sampai semahal apa yang kemudian ada di toko Rifda, terus pernah jualan sampai berapa gitu maksudnya? Kalau untuk mahal itu tergantung kualitas lagi sama jenis bahannya. Jadi bahan itu macam-macam dari yang medium sampai ke high quality. Misalkan dari katun nih, ada katun, ada dobi, ada viskos, ada sutra. Dan sutra itu macam-macam lagi. Ada sutra asli, ada sutra campuran, dan ada juga ATBM. ATBM itu alat tenun bukan mesin. Jadi memang bahannya itu memang ditenun. Nah, itu salah satu itu bikin faktor mahal. Ada, di Berkah juga ada. ATBM-nya bahannya aja mahal, terus diproses lagi dengan batik tulis.
dan diproses lagi dengan pewarna alam, misalkan seperti itu. Jadi memang tergantung faktornya lagi. Yang gitu harganya berapa? Bisa 5 jutaan. Wah, 5 juta. satu bulan. Satu potong. Baru kainnya Baru ya? kainnya Baru doang. Oke. Jadi tergantung kualitas prosesnya lagi, seberapa sulit dia. Pernah buat yang itu? Pernah. Siapa yang beli? Ada kemarin waktu itu ada wali kota dari Surabaya juga pernah beli. Jadi alhamdulillah sih Ibu Hovifah ya, Ibu Gubernur sorry. Nah beliau itu udah 3 kali ke stok langsung, maksudnya nggak didatangkan khusus gitu. Jadi memang pas Ibu tuh ke Jambi itu insya Allah selalu keberkah gitu. Dan dia pun mencarinya memang batik tulis, bukan batik cap. Oke. Nah, kita bicara pride ya, kebanggaan. Iya, kebanggaan. Kan gitu. Iya. Gimana menanamkan itu? Kayak tadi susahnya itu menanamkan sebuah kebanggaan. Karena sekali lagi kalau hanya sekedar ada yang mungkin hari batik ya udah ikutlah pakai batik gitu. Belum pride, belum suatu kebanggaan, belum sebagai national identity misalnya. Nah, itu yang harus ditumbuhkan kan Bang Berlian. Kan batik ini kan salah satu dari wastra ya. Wastra ini adalah kain tradisional Indonesia. Ada 4 setahu saya. Baik kain batik, kain ikat itu di Nusa Tenggara sono, kemudian kain tenun dan songket. Nah, batik salah satu dari salah satu dari wastra tadi kan tradisional. Jadi kebanggaan dengan empat elemen wastra ini memang ya kita mesti harus meng-create dan terus menggulirkan tadi ya promosi tadi, menanamkan nilai-nilainya tadi, storytellingnya, filosofinya, kebijakannya. Kebijakan siapa? Yang punya penguasa dong. Penguasa dong. Kalau kita ya followernya kan. Jadi penguasanya juga, regulasinya seperti apa, kemudian bagaimana lembaga-lembaga pendukung. Ya seperti itu sehingga memang wacana tentang kekiniannya bukan kekunoan dari batik tadi itu memang benar-benar diciptakan. Bukan hanya biarkanlah mengalir seperti air. Ya kalau masuknya ke got kan perlu kan. Nah, kalau Rifda udah berjuang keras kan udah puluhan tahun ini bersama orang tuanya. Bagaimana pemula-pemula kan nggak semudah itu. Maka ya harus di-create dengan sungguh-sungguh kan. Oke. Baik. Kita sudah dulu, masih ada satu segmen lagi. Bisa jangan kemana-mana. Kita ke ruang publik. Kita berada di penghujung dialog ruang publik pemirsa. Sudah banyak yang kita bicarakan tadi tentang batik warisan budaya dunia dalam rangka memperingati Hari Batik tanggal 2 Oktober 2023. Rifda, terakhir apa yang disampaikan kepada masyarakat Jambi umumnya, kemudian mungkin generasi muda khususnya, bagaimana bisa mencintai batik dan khususnya batik Jambi? Baik, makasih sebelumnya. Sebenarnya kalau bukan kita siapa lagi? Maksudnya itu kalau bukan kita yang mempromosikan, yang mengkonsumsi dari produk lokal kita, ya bukan siapa lagi yang bakal promosiin gitu. Jadi banggalah terhadap produk asli Jambi dan pakailah, gunakan dan promosikan sampai batik Jambi ini mendunia juga gitu. Oke, baik. Terima kasih. Rifda, terakhir Bang Berlian. Silakan. Oh ya. Mirip ya. Udah cukup ini wakilnya. Baik, salah satu kita dari Lembaga Komite Ekonomi Kreatif, bahwa kita sangat mendukung sekali, mendukung dan juga butuh support dari pemerintah, bagaimana batik ini menjadi sebuah pride tadi ya, kebanggaan, dan juga menjadi sebuah gerakan bersama untuk kita bangga, gunakan, bela, dan beli produk lokal kita. Siapa lagi kalau bukan kita? Ya, kita bersama. Oke, bela dan beli produk lokal. Terima kasih. Mbak Rifda, terima kasih Bang Berlian, semoga sehat, semoga sukses usahanya juga di bidang industri. Terima kasih pemirsa atas perhatiannya hari ini. Saya Muhammad Farisi, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.